Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Alifia Zahra dari kelas akuntansi pagi semester 2 dengan NIM 2429210009 dengan nomor absen 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ke-7 soal P11-3A dan P11-4A. Jadi yang pertama di soal P11-3A itu akun ekuitas Stereo SE pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut. Modal saham preferensi 9%, nilai nominalnya 50 euro, kumulatif 10.000 saham resmi. Lalu modal saham biasa itu nilai nominalnya 1 euro, 2 juta saham resmi. Lalu ada bagikan preferensi premium, bagikan premium biasa, lalu ada laba ditahan, ini nominal. Jadi di sini diketahuinya itu ada share capital yang preference 9%, 50 par, kumulatif 10.000, share authorized itu totalnya 400.000. Lalu ada share capital ordinary 1 stated value 2 juta, shares authorized itu nominalnya 1 juta. Lalu ada share premium preference itu sebesar 100.000, lalu ada share premium ordinary sebesar 1.450.000. Lalu ada retained earning itu sebesar 1.816.000, dan yang terakhir ada treasury share ordinary 20.000 share sebesar 50.000. Nah, jadi di sini yang instruksi A itu adalah buatlah jurnal untuk transaksi-transaksi yang terjadi dan jurnal penutupan untuk laba bersih. Jadi di tanggal 1 Februari 2017 itu ada akun cash di debit sebesar 120.000, lalu ada share capital ordinary di kredit sebesar 30.000, dan share premium ordinary di kredit juga sebesar 90.000. Jadi penjelasannya itu stated value share capital ordinary-nya itu sebesar 1 euro, isunya itu 30.000. Jadi cara mencari share capital ordinary itu sama dengan stated value atau nilai nominal dikali nominal penerbitan. Jadi 1 dikali 30.000 hasilnya adalah 30.000. Lalu untuk share premium ordinary itu selisih harga jual atau cash dengan nilai nominal yaitu share capital ordinary. Lalu di tanggal 14 April 2017 itu ada akun cash di debit sebesar 42.000, lalu ada treasury share ordinary di kredit sebesar 22.500, dan share premium treasury itu di kredit juga sebesar 19.500. Nah, untuk treasury share ordinary, keterangannya itu 20.000 share sebesar 50 euro. Artinya, harga nominal treasury share dikurang ordinary per share. Jadi, 50.000 dibagi 20.000 share, hasilnya 2,50 per share. Diketahuinya itu jumlah saham treasury yang dijual itu 9.000, harga jualnya 42.000, dan harga nominal treasury share ordinary per share itu sebesar 3 euro. Jadi treasury share ordinary sama dengan sold treasury share dikurang ordinary. Sold treasury share ordinary dikali harga nominal treasury share ordinary per share. Jadi 9.000 dikali 2,50 hasilnya 22.500. Lalu di tanggal 3 September 2017 itu ada akun paten di debit sebesar 32.000, lalu ada share capital ordinary di kredit sebesar 7.000, dan share premium ordinary di kredit sebesar 25.000. Nah, jadi diketahui patennya itu sebesar 32.000, share capital ordinary-nya sebesar 7.000, dan stated value-nya itu sebesar 1 euro. Jadi share capital ordinary-nya itu sama dengan stated value atau nilai nominal dikali nominal penerbitan. Jadi 1 dikali 7.000 hasilnya adalah 7.000. Lalu di tanggal 10 November 2017 itu ada treasury share ordinary di debit sebesar 6.000, dan cash-nya di kredit sebesar 6.000. Lalu ada closing entry for net income. Jadi di tanggal 31 Desember 2017 itu ada income summary di debit sebesar 452.000, dan retained earning di kredit sebesar 452.000. Lalu ya instruksi yang B itu adalah masukkan saldo awal ke dalam akun-akun dan lakukan posting atau pemindah bukuan jurnal-jurnal transaksi ke akun ekuitas. Jadi menggunakan kode referensi J5 untuk setiap posting. Jadi akun yang pertama itu ada share capital preference, ref-nya itu beginning balance.
langsung ditaruh di kredit sebesar 400.000. Lalu ada akun share capital ordinary, itu di refnya yang bagian beginning balance-nya itu di kredit sebesar 1 juta. Lalu untuk ref J5-nya itu 30.000 dan J5 yang kedua itu 7.000. Lalu untuk akun share premium preference di bagian refnya yang beginning balance itu di kredit sebesar 100.000. Lalu ada akun share premium ordinary bagian ref beginning balance itu nominalnya 1.450.000. Lalu untuk J5 yang pertama itu nominalnya 90.000 dan J5 yang kedua itu sebesar 25.000. Lalu ada akun retained earning yang bagian ref beginning balance itu sebesar 1.816.000 dan untuk ref J5 itu sebesar 452.000. Lalu di sini ada bagian beginning balance di debit sebesar 50.000, bagian ref J5 di kredit sebesar 22.500 dan J5 yang kedua ini di debit sebesar 6.000. Dan yang terakhir ada akun share premium treasury, itu bagian ref J5 ditaruh di kredit sebesar 19.500. Lalu instruksi yang C itu adalah susun bagian ekuitas per 31 Desember 2017 termasuk pengungkapan dividen preferen yang tertunda. Jadi belum dibayar dari periode sebelumnya. Jadi di sini ada statement of financial position itu partial. Di sini ada equity. Yang pertama ada share capital preference 9%, 50 par, kumulatif 10.000 share authorized. Itu nominal sebesar 400.000. Lalu yang kedua ada share capital ordinary 1 state value 2 juta share authorized, itu nominalnya 1.037.000. Lalu yang ketiga ada share premium preference sebesar 100.000. Lalu ada share premium ordinary sebesar 1.565.000. Lalu ada share premium treasury sebesar 19.500. Lalu ada retained earning sebesar 2.268.000. Dan yang terakhir itu ada treasury share ordinary at cost. Jadi di bagian sini itu dikurangi nominalnya adalah 33.500. Jadi total equity seluruhnya adalah 5.356.000. Di sini ada the preference dividend in arrears. Jadi diketahui jumlah saham preferen yang beredar itu sebesar 8.000, lalu ada par value per share-nya itu sebesar 50 euro, dan tingkat dividen preferen itu sebesar 9%. Jadi dividen per tahun itu sama dengan 8.000 dikali 50 dikali 9%, hasilnya adalah 36.000. Jadi dividen yang tertunda pada saham preferen berjumlah 36.000. Lalu dividen-dividen ini belum dicatat sebagai kewajiban sampai secara resmi diumumkan atau declare. Lalu soal selanjutnya ada P11-4A. Jadi pada tanggal 1 Januari 2017 perusahaan SPA memiliki akun ekuitas berikut. Jadi di sini ada keterangannya. Ini diketahui share capital ordinary 25 par value, 48.000 share issue and outstanding, itu nominalnya sebesar 1.200.000. Lalu ada share premium ordinary nominalnya sebesar 200.000 dan retained earning nominalnya sebesar 600.000. Lalu selama tahun tersebut transaksi berikut terjadi. Jadi yang pertama itu ini dia langsung aja. Jadi di sini ada instruksinya. Yang itu adalah buatlah jurnal untuk transaksi di atas dan buat juga entry penutupan untuk laba bersih dan dividen. Jadi di tanggal 1 Februari itu diumumkan dividen tunai sebesar 1 per saham untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Februari dan akan dibayarkan pada saat 1 Maret. Jadi diketahui saham yang beredar itu sebesar 48.000 dan declared cash dividen per share 1 per saham untuk 1 euro. Jadi akunnya adalah dividen di debit sebesar 48.000 dan dividen payable
di kredit sebesar 48.000. Nah, untuk dividen itu sama dengan saham yang beredar dikali cash dividen per share. Jadi 48.000 dikali 1 hasilnya adalah 48.000. Keterangannya itu adalah dividen payable bertambah karena perusahaan punya utang dividen kepada pemegang saham. Jadi nominalnya itu sama seperti retained earning, yaitu 48.000. Lalu yang kedua ada di tanggal 1 Maret itu adalah pembayaran dividen tunai untuk Februari. Jadi akunnya ada dividen payable di debit sebesar 48.000 dan cash di kredit sebesar 48.000. Jadi dividen itu berkurang di debit karena kewajiban dividen sudah dilunasi sebesar 48.000 dan cash berkurang di kredit karena untuk membayarkan utang kepada pemegang saham sebesar 48.000. Lalu transaksi selanjutnya ada di tanggal 1 April, itu mengumumkan pemecahan nilai nominal saham menjadi 5:1. Sebelum pemecahan, harga pasar per lembar saham adalah 36. Jadi untuk tanggal 1 April itu tidak ada jurnalnya karena tidak ada transaksi keuangannya. Stock split ini juga tidak merubah total ekuitas, hanya merubah nilai nominal dan jumlah saham. Jadi stock split itu maksudnya pemisahan saham adalah tindakan korporasi yang membagi setiap saham menjadi lebih banyak saham. Dalam hal ini 5-for-1 stock split itu berarti setiap satu saham lama sama dengan menjadi 5 saham baru. Lalu jumlah saham yang beredar itu meningkat 5 kali lipat dan nilai nominal per saham itu menjadi 1/5 dari 10. Jadi sebelum split itu saham yang beredar itu adalah 48.000 per saham. Per value-nya itu 25 dan total nominal value-nya itu sama dengan 48.000 dikali 25, hasilnya adalah 1.200.000. Dan sesudah splitnya itu saham yang beredar 48.000 dikali 5, hasilnya adalah 240.000 per saham. Lalu per value barunya itu 25 dibagi 5, hasilnya 5. Jadi total nominal value-nya itu 240.000 dikali 5, hasilnya 1.200.000. Jadi nilainya tetap sama dari sebelum split dan sesudah split. Jadi total nilai modal saham tidak berubah, hanya jumlah saham yang beredar dan per value-nya saja yang berubah. Jadi jumlah saham yang beredar itu naik menjadi 240.000 per share dan per value saham itu turun menjadi 5. Jika sebelum split harga pasar per saham adalah 36, maka setelah split itu 36 dibagi 5 hasilnya 7,20 per saham secara teoritis karena total nilai kepemilikan tidak berubah, hanya dibagi ke lebih banyak saham. Lalu transaksi selanjutnya itu ada tanggal 1 Juli itu adalah diumumkan dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Juli yang akan didistribusikan pada 31 Januari. Jadi pada tanggal 1 Juli itu harga pasar saham adalah 7 per saham. Jadi diketahui dividen saham itu sebesar 10%, lalu ada harga pasar per saham itu 7 euro. Lalu ada par value saham setelah split itu 5 euro dan jumlah saham dividennya itu sebesar 24.000. Jadi akun-akunnya adalah retained earning di debit sebesar 168.000, lalu ada share capital ordinary di kredit sebesar 120.000 dan share premium ordinary di kredit sebesar 48.000. Jadi jumlah saham yang beredar saat ini itu pada saat 1 April terjadi stock split 5:1. Jadi sebelum terjadi stock split itu 48.000 saham dan setelah terjadi stock split itu 48.000 dikali 5 hasilnya 240.000 saham. Jadi jumlah saham beredar pada 1 Juli itu adalah 240.000 saham. Jadi jumlah saham dividen itu, dividen saham 10% sama dengan 10% dikali 240.000 hasilnya 24.000 saham baru. Jadi hasil dividen pasar saham itu nilai total dividen saham sama dengan jumlah saham dividen dikali harga pasar per saham. Jadi 24.000 dikali 7 hasilnya 168.000. Nah, untuk mencari share capital ordinary itu sama dengan jumlah saham dividen dikali par value saham. Jadi 24.000 dikali 5 hasilnya 120.000. Lalu ada share premium ordinary, itu rumusnya adalah retained earning share capital dikurang share capital ordinary. Jadi 168.000 dikurang 120.000 hasilnya adalah 48.000. Lalu transaksi tanggal 31 Juli itu adalah saham untuk dividen saham diterbitkan. Jadi untuk tanggal 31 Juli ini tidak ada jurnal tambahan karena sudah dijurnal pada saat dideklarasi 1 Juli.
Jadi jumlah saham beredar ini menjadi 264.000 saham. Jadi jumlah saham beredar ditambah jumlah saham dividen itu dari 240.000 ditambah 24.000 hasilnya 264.000 saham. Lalu ada transaksi tanggal 1 Desember itu diumumkan dividen tunai sebesar 0,40 per saham untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Desember dan akan dibayarkan pada 5 Januari 2018. Jadi diketahui dividen tunai per sahamnya itu sama dengan 0,40 euro. Lalu ada jumlah saham beredar pada saat ini sebesar 264.000. Jadi akun-akunnya ada retained earning di debit sebesar 105.600 dan dividen payable di kredit sebesar 105.600. Jadi jumlah saham beredar saat ini tuh setelah stok split 5/1 di tanggal 1 April itu 240.000 saham, dan setelah dividen saham 10% di tanggal 31 Juli itu 240.000 ditambah 24.000 hasilnya 264.000 per saham. Maka jumlah saham beredar pada 1 Desember itu adalah 264.000 saham. Jadi total dividen itu sama dengan dividen tunai per saham dikali jumlah saham beredar pada 1 Desember. Jadi 0,40 dikali 264.000. Lalu transaksi selanjutnya di tanggal 31 Desember itu ditentukan bahwa laba bersih untuk tahun ini adalah 350.000. Jadi diketahui laba bersihnya itu sebesar 350.000. Jadi sini laba bersih dipindahkan ke retained earning. Jadi akun-akunnya adalah income summary di debit sebesar 350.000 dan retained earning di kredit sebesar 350.000. Lalu instruksi yang B itu adalah masukkan saldo awal dan poskan semua entry ke akun ekuitas. Jadi catatannya itu ada buka akun ekuitas tambahan jika diperlukan. Jadi sini ada tabel account, beginning balance, transaction, dan ending balance. Jadi yang pertama ada share capital ordinary, beginning balance itu 1.200.000, transaksinya itu ditambah 120.000 di tanggal 31 Juli. Jadi ending balance-nya adalah 1.320.000. Lalu yang kedua ada share premium ordinary, beginning balance-nya 200.000, transaksinya itu ditambah 48.000 di tanggal 1 Juli. Jadi hasil akhirnya adalah 248.000. Lalu yang ketiga ada retained earning, beginning balance-nya 600.000 dan transaksinya itu dikurang 48.000 itu di bulan Februari, lalu dikurang 168.000 di bulan Juli, lalu dikurang 105.600 di bulan Desember, dan ditambah 350.000 dari net income. Jadi ending balance-nya adalah 628.400. Lalu instruksi yang terakhir itu adalah susun bagian ekuitas atau modal sendiri per 31 Desember. Jadi di sini ada share capital ordinary 25 per value 264.000 share issue and outstanding itu sebesar 6.600.000. Lalu ada share premium ordinary itu habis, dan retained earning nominalnya sebesar 628.400. Jadi share capital ordinary itu sama dengan 264.000 saham dikali 25 nilai nominal. Jadi hasilnya 6.600.000. Jadi ini mencakup saham awal 48.000 dikali 5 hasilnya 240.000 saham setelah split, dan 24.000 saham dari dividen saham 10%. Lalu untuk share premium ordinary itu karena saham baru dari dividen diterbitkan di bawah nilai nominal. Jadi 7 lebih kecil dari 25. Jadi perusahaan tidak bisa secara legal menjual saham di bawah nilai nominal sehingga tidak ada share premium yang dicatat. Jadi saldonya dianggap 0. Lalu untuk retained earning itu retained earning awal tahun dikurang dividen tunai. Jadi dari bulan Februari sampai Desember. Jadi nominalnya itu 600.000 dikurang 48.000 dikurang 105.600. Hasilnya adalah 446.400. Lalu kita hitung terlebih dahulu dividen sahamnya, yaitu 24.000 dikali 7 hasilnya 168.000. Lalu ditambah laba bersih 350.000. Jadi saldo akhirnya adalah 446.400 dikurang 168.000 ditambah 350.000. Hasilnya adalah 628.400. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga maaf jika videonya agak berisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.